Hari bahagiaku seketika berubah jadi petaka. Keluar kamu dari rumah ini. Detik ini juga kamu aku talak. Tega kamu Mas nyerahin aku hanya demi membantu murahan ini. Apa lebihnya dia daripada aku, Mas? Apa? Pak, ini sebenarnya ada apa? Kamu itu perempuan penyakitan. Gak bisa kasih suami kepuasan. Bu Rizka, maaf. Ibu terkena kanker rahim stadium akhir. Dan kemungkinan untuk sembuh itu sangatlah kecil. Sejak vonis itu, Mama hampir gak punya lagi semangat hidup. Jadi emangnya aku salah kalau aku cari itu di perempuan lain? Dan asal kamu tahu, aku dapetin semua itu dari Dela. Stop! Jangan pernah kamu bandingin aku sama perempuan murahan itu, Mas. Papa! Mama gak apa-apa kan? Zi, Papa Zi. Papa selingkuhin Mama sama pembantu murahan itu. Kenapa, Pak? Kenapa Papa selingkuhin Mama sama pembantu itu? Pergi kalian dari rumahku sekarang. Aku buang kalian berdua. Pergi! Apa karena pembantu jalan itu? Papa tega ngusir istri sama anak Papa sendiri. Mas, apa yang kamu lakukan ke Zi? Itu Papa nampar Zi sama Mama. Emang salah Mama apa? Saya Papa tega ngusir Mama. Karena Mama sakit keras. Jadi Papa nyari kepuasan dari perempuan lain. Ingat Pak, Papa bisa kayak sekarang itu karena Mama. Mau apa kamu anak kecil? Mending kalian berdua pergi aja dari sini. Cuma aku seret maksa kalian buat pergi dari sini. Kamu tega ngelakuin ini. Kamu bukan karena mana aku kenal dulu. Kamu ingat kan? Aku gak akan pernah ngelupain apa yang kamu lakuin hari ini. Sampai kapanpun. Bahkan sampai aku mati. Aku akan maafin kamu. Pikir aku peduli. Suatu hari nanti, aku akan balas perbuatan Papa dan pembantu jalan itu. Atas apa yang udah kalian perbuatkan, aku, Zi Amora bersumpah akan membahas rasa sakit ini berkali-kali lipat. Dan aku sendiri yang akan jadi penyebab dari kehancuran kalian berdua. Bocah kayak kamu bisa ngelakuin apa? Lihat aja nanti. Aku pastikan kalian akan menyesal. Ayo, Ma, kita pergi dari sini. Setelah diusir, kami pun tinggal di rumah Om Wigo. Dan tiba-tiba... Astagfirullah, Mama kamu kenapa sih? Aku nggak tahu, Om. Mama tiba-tiba pingsan. Ayo kita bawa ke rumah sakit sekarang sih. Kamu tenang aja ya, Om yakin semua akan baik-baik aja. Dengan keluarga Bu Rizka, Jadi gimana kondisi mama saya, Dok? maaf, beliau tidak bisa kami selamatkan. Beliau meninggal tepat di jam 10 tadi. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Dokter pasti bercanda kan, Dok? Mama saya baik-baik saja kan, Dok? Maafin kami, tapi kamu dan keluarga harus ikhlasin mama kamu, walaupun itu sulit. Zi, ikhlasin mama kamu ya, dia udah gak sakit lagi. Enggak, Om. Mama masih hidup. Mama nggak mungkin tinggalin aku sendirian, Om. Om, lebih baik aku mati daripada hidup tanpa Mama. Zi, dengerin Om Zi, kamu masih punya Om. Om yang bakal jagain kamu. Itu masalah Papa. Kalau Papa gak selingkuh, Mama gak mungkin meninggal. Zi, semua orang pasti bakal mengalami mati. Ikhlasin mama ya, supaya mama bisa pergi dengan tenang. Zi, apapun yang terjadi, kamu harus menjadi Zi yang kuat. Walaupun nanti Mama udah gak ada, tapi Mama akan selalu ada di samping kamu. Mama sayang sama kamu, Zi. Apaan sih, Mah? Mama gak boleh ngomong kayak gitu. Mama pasti sembuh kok. Dan Mama harus lihat aku sukses suatu hari nanti. Dan nanti kalau aku udah sukses, aku janji bakal bawa Mama umroh. Zi, ingin diminum dulu? Enggak, Om. Nanti aja. Minum.
Aku bersumpah akan membalas semua perbuatan kalian. Akan kubalas setiap tetes air mata mama karena ulah kalian. Dan aku pastikan kalian akan berlutut minta maaf di kaki. Aduh, kalau jalan bisa pakai mata nggak sih? Aduh maaf tante, saya nggak sengaja. Hah? Kamu serius? Tapi itu terlalu berbahaya sih. Apapun itu bakal aku lakuin om. Udah cukup 4 tahun aku simpan dendamku. Sekarang waktunya mereka ngerasain apa yang udah aku rasain. Oke, Om bakal bantuin kamu. Tapi yang pertama harus kamu lakuin adalah ketemu sama Zara. Sekali lagi saya minta maaf ya tante. Gimana kalau saya ganti aja makanan tante? Udah nggak usah. Lain kali kamu hati-hati ya kalau jalan. Iya tante. Sebentar, saya kok kayak nggak asing ya lihat kamu. Nama kamu siapa? Bagus. Rencana pertama berhasil. Berkat bantuan Tante Zara, aku pakai identitas palsu buat kerja di kantor papaku. Pagi Pak Karbol. Pagi. Kamu siapa ya? Saya Ivana Pak, karyawan baru yang dikirim Bu Zara untuk jadi sekretaris Bapak. Oh, jadi kamu dari penjara. Kalau gitu kamu siapin berkas untuk meeting nanti. Baik Pak. Kok mukanya kayak nggak asik ya? Jem, tahu nggak sih? Ada berita menghebohkan. Berita apaan, Jem? Seorang pengusaha tega meninggalkan anak dan istrinya demi selingkuh sama pembantu sendiri. Parah kan, Jem? Kalau saya yang digituin, saya penjarain itu pembantu. Kok berita itu bisa muncul? Jem, saya pulang dulu ya. Suami saya bentar lagi pulang soalnya. Ternyata benar yang dibilang sama dia. Sebentar, saya kok kayak nggak asing ya lihat kamu. Nama kamu siapa? Saya Z, anaknya Karbol, rekan bisnis tante. Saya nemuin tante karena meminta bantuan sama tante. Bantuan? Bantuan apa? Papa saya selingkuh sama pembantunya sendiri dan tega ngusir saya dan mama saya. Dan sekarang, saya mau buat mereka merasakan apa yang saya dan mama saya rasakan. Nggak mungkin. Saya kenal baik dia dan istrinya sekarang. Ini kalau tante nggak percaya. Saya mohon bantuin saya buat masuk ke perusahaan papa saya. Soalnya cuma tante yang bisa bantuin saya masuk ke perusahaannya. Tante lihat sendiri kan responnya gimana. Jadi gimana sama penawaran saya? Setuju. Saya akan bantu kamu buat balas dendam. Aku pulang. Kamu apaan sih? Kamu yang apa-apaan. Katanya semua media udah kamu bungkam. Terus ini apa? Kamu dapat berita ini dari mana? Dari Zara. Dia yang kasih tahu aku berita ini. Sial. Siapa yang berani-berani angkat kasus ini? Apa jangan-jangan anak Muzi yang nyebarin berita ini? Gak mungkin. Kabar terakhir yang aku dengar, dia tuh ada di luar negeri. Jadi gak mungkin dia ngelakuin ini. Gak ada yang gak mungkin di dunia ini. Laporan keuangan apa ini? Bu Zara, maksudnya gimana ya, Bu? Jelasin ke saya sekarang. Kenapa keuangan perusahaan kita menurun drastis? Dan kenapa ada transaksi yang gak jelas di situ? Gak mungkin. Pak Karbol, saya nggak akan maafin Bapak kalau Bapak terbukti korupsi. Enggak, Bu. Saya nggak mungkin ngelakuin itu. Coba saya cek dulu ya, Bu. Ini baru awal kehancuranmu, Papa. Siapa sih gedor-gedor pintu rumah orang kayak gitu? Gak sopan banget. Paket apa ini? Kenapa sih pagi-pagi udah teriak? Itu Mas. Kau akan mati di tanganku, dia. Dialah, kamu punya musuh. Enggak Mas, aku gak pernah punya masalah dengan siapapun. Terus kenapa bisa ada paket ini? Aku juga gak tahu Mas. Perusahaan kompleks CCTV. Biar kita tahu pelakunya. Aku mau pergi kerja dulu. Kamu mau ninggalin aku dengan kondisi kayak gini Mas? Terus kalau aku kenapa-napa gimana? Kau sengaja lah. Sekarang kamu mau sekolah mana? Dia main di rumah. Tapi aku bosan kalau di rumah terus Mas. Ya udah. Pergilah. Kalau kamu udah gak sayang sama nyawa kamu.
Jadi gimana Om? Rencana kita berjalan lancar. Mereka ketakutan. Bagus. Ini belum seberapa. Aku akan buat kamu lebih menderita, Dewa. Rizka. Batu Binal, kau udah merebut suamiku. Kau pantas untuk mati. Enggak, aku nggak mau mati. Ini pasti cuma mimpi. Ini pasti cuma mimpi. Astaga, ternyata cuma mimpi. Bella, ini aku suamimu. Aku takut, Mas. Aku mimpi ada orang yang mau bunuh aku. Bella, tenang ya. Gak akan ada orang yang berani bunuh kamu selagi masih ada aku. Tolong, Mas. Aku takut. Ada apa sebenarnya? Map apa ini? Ini halo, Gimana? Udah terima paketnya? siapa kamu? Aku adalah anak dari istri yang suaminya kau rebut. Foto-foto itu udah aku sebar di sosial media. Dan sebentar lagi, semua orang akan tahu siapa kau sebenarnya. Dela. Jangan-jangan kamu. Enggak, aku bukan pelakor. Aku gak murahan. Halo Om, langsung jalankan rencana eksekusi. Umpan sudah dimakan. Polisi? Ngapain polisi nelfon aku? Halo? Selamat siang Pak Karbol. Saya harus memberitahu Anda. Istri Anda mengalami kecelakaan tunggal. Mobilnya menabrak pembatas jalan lalu jatuh ke jurang. Dan istri Anda meninggal di tempat. Apa? Si pembantu murahan itu udah tamat. Sekarang giliranmu, Pak Karbol. Ivana? Apa maksud kamu? Dia bukan Ivana. Dia Z, anak yang kamu buang. Bu Zara? Ternyata benar dugaanku. Kalau kau itu Z, anak dari wanita penyakitan itu. Terserah Papa mau ngomong apa sama Mama. Yang penting sekarang, Papa udah kehilangan semuanya. Mulai dari rumah sampai perusahaan Papa. Kau pikir kau siapa? Yang dia bilang itu benar, Pak Karbol. Ini? Gimana Pak rasa? Kehilangan semuanya. Itu yang aku rasain dulu.